Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali, tentunya di mata kuliah pemrograman web 2. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum, di mana pembahasan kita kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana membuat grafik dengan Higchart, PHP dan MySQL. Mari kita simak video kita kali ini baik-baik. Oke, sebelum kita praktikum, di sini ada pendahuluan, ya. Istilah grafik sering kita sebut juga dengan istilah bagan, ya. Nah, bagan juga diistilahkan sebagai grafik atau diagram, adalah sebuah representasi grafis dari data, ya. Data yang diwakili dibentuk oleh simbol-simbol seperti batang dalam bagan batang, ya. Ini contoh-contohnya, ya. Kemudian ada garis-garis dalam sebuah bagan garis atau irisan dalam bagan pie, ya. Sebuah bagan dapat mewakili bentuk tabel numerik data, fungsi atau beberapa jenis struktur kualitatif yang memberikan informasi yang berbeda. Istilah bagan sebagai representasi grafis dari kata memiliki beberapa arti lain. Data dari bagan adalah tipe dari diagram atau grafik yang mengelompokkan dan memaparkan satu set data numerik atau data kualitatif. Nah, di sini kita nanti akan berkenaan dengan sebuah library JavaScript atau jQuery yang memang di sini memberikan fungsi-fungsi yang sudah disediakan untuk membuat suatu grafik atau bagan. Nah, namanya adalah Higchart, ya. Menawarkan cara mudah untuk menambahkan grafik yang interaktif ke dalam situs web atau aplikasi web. Higchart mendukung banyak format grafik atau tipe grafik. Di antaranya ada line, ada spline, ada area spline, ya. Kemudian ada kolom, ada bar, ada pie, ada scatter, ada angular. Kemudian ada area range, ada area spline range, ada column range, ada bubble, box, plot, arrow bar, dan lain-lain lah. Teman-teman bisa baca. Grafik batang atau dalam Higchart disebut grafik kolom, ya. Adalah grafik yang penyajian datanya menggunakan batang atau persegi panjang. Nah, biasanya kalau yang pada umumnya kita bikin grafik itu biasanya grafik batang, ya. Nah, grafik batang atau sering kita kenal dengan sebutan histogram. Grafik batang dipakai untuk memperlihatkan perbedaan tingkat nilai dari beberapa aspek pada suatu data. Grafik batang merupakan grafik yang paling sederhana di antara jenis-jenis grafik lainnya, karena grafik ini sangat mudah untuk dipahami dan hanya menggambarkan data dalam bentuk batang atau kolom. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman mahasiswa kita akan coba praktikum, ya, untuk membuat grafik yang datanya diambil dari database MySQL. Oke. Sebelum kita membuat script untuk menampilkan grafiknya, teman-teman kita akan buat dulu yang namanya database. Nah, teman-teman silahkan kita buat nama database dengan nama DB Academic, ya, dimana nantinya kita akan membuat suatu tabel namanya tabel T mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa itu ada beberapa field, ya. Yang pertama ada field npm. Nah, npm ini huruf n-nya kecil, ya. Nanti silahkan bisa direvisi. NPM, kemudian nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jurusan. Oke, di sini NPM sebagai primary. Oke. Nah, teman-teman apabila misalkan dalam membuat tabel teman-teman tidak ingin satu persatu, bisa di copy paste kode SQL ini. Jadi di dalam kode SQL ini sudah tersedia juga data-data sampel untuk nanti bisa tampil, ya, dalam grafik menggunakan library Higchart, ya. Jadi teman-teman tidak usah mengetikkan lagi. Tapi kalau misalkan nanti ingin teman-teman tambahkan, ya, data-data yang lainnya, silahkan tinggal ditambah saja, ya. Nah, di sini ini merupakan suatu data mahasiswa, ya. Oke, saya copy paste saja teman-teman di sini. Oke, saya coba copy paste dulu, ya. Kalau yang mau bikin sendiri tanpa tanpa pakai kode SQL silahkan, atau kalau yang mau pakai kode SQL juga silahkan. Oke, saya masuk dulu ke
browser teman-teman ya. Saya masuk dulu ke browser. Oke, di sini teman-teman seperti biasa jalankan exampp, kemudian ketikkan localhost. Nah, di localhost kita nanti klik phpMyAdmin atau boleh langsung localhost phpMyAdmin, di mana yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat database. Yang pertama kita akan buat database dengan nama DB Academic. DB Academic. Kemudian create ya. Oh, ini sudah ada ya. Sudah ada DB Academic-nya. Oke. Oke, ini sudah ada ya, berarti. Sudah ada DB Academic-nya, berarti kalau gitu apa ya? Saya pakai yang ini saja ya, teman-teman. Saya pakai yang ini aja yang sudah ada. Atau boleh saya hapus dulu lah ya, biar nanti kelihatan ada ini. Atau saya rename operation, saya rename aja lah ya, DBAK. Nah, saya bikin lagi ya, karena tadi sudah ada DB Academic. Create. Oke, berarti database-nya sudah dibuat. Kemudian selanjutnya tinggal kita membuat sebuah tabel ya. Nah, di sini sudah disediakan teman-teman ya, ada sintak SQL. Jadi teman-teman tidak usah buat tabelnya satu-satu, tinggal langsung saja. Nih, contoh misalkan saya bikin tabel dulu. Go. Nah, ini langsung ada tabel mahasiswa, tapi datanya masih kosong. Nah, kalau teman-teman ingin ngambil sampel data yang sudah saya kasih di modul, berarti tinggal copy ini sintak SQL-nya juga. Bentar, saya kecil ini. Ini bisa nggak sampai sini nih? Saya satu-satu dulu, berarti tanpa pakai koma ya. Nah, ini nih. Jadi kalau bisa di blok semuanya teman-teman ya. Ctrl C, kita jalankan di SQL nya. Kalau mau satu-satu boleh. Jadi sintak SQL nya dia udah plus datanya juga, tidak hanya struktur tidak hanya strukturnya saja. Ini kenapa error nih? Incorrect that value ya. Nah, kita lihat, takutnya ada yang ini nih ya. Kita satu bariskan. Ini harusnya satu baris. Takutnya ada yang ini satu baris. Oke, ini lumayan agak banyak juga ya. Nah, kalau mau teman-teman boleh ketik sendiri juga boleh ya. Jadi input datanya bebas sebetulnya kan, kalau mau nama mahasiswa bisa aja nama dalam satu kelas juga boleh.
Nah, ini harusnya dari satu bariskan ya. Jadi kenapa banyak yang error kalau posisinya dia copy paste, karena memang ada yang harus di satu bariskan ya. Contohnya seperti ini. Kita jalankan go. Oke, berhasil masuk ya. Berarti sekarang saya udah punya DB Akademik. Kemudian saya juga udah punya tabel mahasiswa. Nah, ini ya. Oke, jadi di sini ada dua jurusan, ada komputerisasi dan ada teknik informatika. Oke, berarti yang pertama untuk membuat database dan tabel itu sudah selesai, teman-teman. Ya, sudah selesai. Oke, selanjutnya apa? Membuat halaman PHP ya. Halaman yang dibuat adalah koneksi atau dipersiapkan adalah koneksi.php seperti biasa ya. Kalau kita akan membuat koneksi ke database, berarti harus ada file koneksi.php. Kemudian ada index.php, halaman untuk membuat gambar atau kode capta. Nah, ini mohon maaf, ini belum ini ya. Nah, index.php ini halaman untuk membuat grafik ya, bukan gambar grafik ya. Ini belum ke edit. Kemudian di sini ada jQuery ya, kemudian ada Highchart, kemudian ada exporting.js. Nah, jadi di dalam file pendukung di dalam file pendukung library yang tadi di WA saya kasih itu isinya adalah ini ya, jQuery, Highchart, kemudian ada exporting.js, file pendukung Highchart. Oke, jadi kalau kita lihat nanti di dalam folder teman-teman ada 1 2 3 4 5 lah, ada 5 file yang harus disediakan. Berarti yang dibuat adalah koneksi.php dan index.php ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau koneksi udah tidak harus saya bahas lagi lah ya. Kita masuk membuat halaman index.php, nanti tampilan yang diharapkan seperti ini munculnya ya. Nah, oke, kode lengkapnya seperti ini teman-teman. Oke, kita akan bahas sama-sama di sini teman-teman. Di dalam script ini kita menggunakan bahasa jQuery ya, makanya di sini ada document.ready function. Jadi kalau teman-teman yang sebelumnya belajar di web 1 itu ada yang namanya jQuery, harusnya sudah paham dengan tampilan seperti ini ya. Ada selector document.ready function, artinya kita akan menyiapkan fungsi-fungsi di dalam jQuery ini. Yang pertama ada var grafik 1 ya. Oke, sebelumnya teman-teman kita bahas dulu yang atas dulu ya. Nah, di atas di sini setelah ada judul page, di sini kita ada script untuk menghubungkan yang pertama file jQuery, yang kedua library Highchart-nya, kemudian exporting.js-nya bagian dari Highchart juga ya. Kemudian di sini kita panggil fungsi-fungsi yang ada di Highchart dengan jQuery atau JavaScript di sini. Document.ready function. Yang pertama ada sebuah variabel namanya grafik 1, yang kedua adalah grafik 2. Di sini deklarasi variabel untuk grafik jurusan. Jadi yang pertama itu grafik 1 untuk grafik jurusan, yang kedua untuk grafik tempat lahir ya. Jadi berdasarkan jurusan dan berdasarkan tempat lahir. Oke, yang selanjutnya kita akan buat nih grafik 1 ini kita buat kelas dari, kita panggil nih new highchart.chart, sebuah kelas dari Highchart di mana kita akan merender ya ke suatu elemen HTML. Jadi grafik ini akan ditampilkan ke, misalkan di sini nama nama ID-nya kotak 1 ya. Jadi nanti di bawah teman-teman ini ada beberapa elemen nih. Di sini ada div. Jadi nanti si tampilan grafiknya itu akan ditampilkan di sini. Nah, makanya di sini ada ID kotak 1 sebagai pengalamatan elemen ya. Nah, jadi ini maksudnya adalah ini akan dirender ke kotak 1. Jadi grafik yang pertama ini, grafik 1 ini akan dirender ke div yang memiliki ID kotak 1. Tipenya adalah tipe kolom ya. Jadi tipe grafiknya grafik kolom. Kemudian judulnya adalah grafik rekapitulasi mahasiswa per jurusan. Nah, nanti ada judul dalam grafik tersebut ya. Kemudian di sini ada X-axis kategori jurusan. Nah, di sini keterangan judul data pada sumbu X. Biasanya kalau grafik itu adalah sumbu XY. Gitu berarti
di sini kita akan buat judul pada sumbu X ya, dengan judul jurusan. Jurusannya apa nih? Tadi kan ada dua, ada teknik informatika dan ada komputerisasi akuntansi. Kemudian ada sumbu Y. Sumbu Y berarti ke atas ya. Nah, di sini jumlah mahasiswanya berarti nilainya. Nanti judul data pada sumbu Y ya. Jumlah mahasiswanya ada berapa sih? Misalkan jurusan komputerisasi akuntansi atau jurusan teknik informatika. Oke. Nah, baru di sini series. Nah, kita akan buat sebuah script PHP, di mana script PHP di sini kita akan menghitung ya data mahasiswa dengan sebuah grouping yang berdasarkan jurusan. Ya, di sini query-nya adalah select bintang count NPM as jumlah mahasiswa. Jadi kita menghitung mahasiswa berdasarkan grup jurusan. Jadi query-nya adalah select bintang count, count NPM as jumlah mahasiswa ya, alias jumlah mahasiswa from T mahasiswa group by jurusan. Jadi si data mahasiswa itu akan dibikin grup berdasarkan jurusan yang sama. Berarti nanti akan tercipta dua grup ya, atau dua record data, yaitu grup jurusan teknik informatika dan grup jurusan komputerisasi akuntansi. Kemudian kita akan lakukan looping dengan while ya. Kemudian datanya akan disajikan dalam bentuk isian data pada kelas Highchart ya. Misalkan di sini name titik 2 kita masukkan jurusannya apa saja, kita ambil dari data query-nya. Berarti kan nanti jurusannya bisa jadi teknik informatika atau komputerisasi akuntansi. Kemudian di sini datanya. Jadi jurusan teknik informatika ada berapa, jurusan komputerisasi akuntansi ada berapa. Nah, data jumlah mahasiswa. Jadi kalau yang name judul jurusannya, kalau yang data adalah nilainya. Berarti isiannya adalah angka. Seperti itu jumlah datanya. Oke. Nah, yang kedua kita membuat grafik berdasarkan tempat lahir ya. Di sini grafik 2 sama dengan new highchart.chart. Di sini render to kotak 2. Kalau tadi kan kotak 1 ya, sekarang kotak 2. Berarti sudah dapat dipastikan di bawah itu ada 2 div. Ya, ada 2 div. Ada div kotak 1, ada div ID kotak 2. Seperti itu. Ya. Oke, berarti selanjutnya adalah tinggal kita membuat pengaturan untuk grafik kedua ya. Render tuh kotak 2, tipenya bar. Kalau yang tadi kan tipenya kolom, sekarang tipenya bar. Kemudian title-nya grafik rekapitulasi mahasiswa per tempat lahir. Eksis jurusan ya, Y eksis jumlah mahasiswa. Maaf, ini bukan jurusan ya. Nah, ini nanti silahkan teman-teman ya. Ini ada beberapa yang memang saya sengaja memberikan jebakan-jebakan seperti ini untuk teman-teman bisa paham. Kok ini misalkan ketika ada kekeliruan seperti ini, nanti coba teman-teman lakukan problem solving ya. Nah, kategori berarti ini bukan jurusan ya. Oh ya, ini bukan jurusan, maaf. Di sini jurusan. Kita bahas dulu, kita lihat dulu di sini. Nah, ini berarti bukan jurusan ya. Nah, ini kebalik nih ya. Harusnya bukan jurusan. Nah, kalau ini benar kan? Jurusan ya. Ini jumlah mahasiswa. Terbalik harusnya apa? Harusnya tanggal lahir ya. Bukan tanggal, tempat ya, tempat lahir. Harusnya tempat lahir. Oke. Nah, berarti yang ini teman-teman silahkan ganti menjadi tempat akhir. Kategorinya bukan jurusan tapi tempat lahir. Ya, tempat lahir. Y eksis jumlah mahasiswa. Ya, di sini. Oke, berarti query-nya select bintang count NPM as jumlah mahasiswa from T mahasiswa group by tempat lahir. Ya, group by tempat lahir berarti ketika ada yang sama itu digabung ya.
Kalau kita lihat di sini ada berapa tempat lahir. Kalau kita lihat di sini ya yang udah jadinya. Ya, Bandung, Ciamis, Cilacap, Genova, Jakarta, Mumbai, Tasikmalaya, Wuhan, Yogyakarta, ada banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu kan. Mungkin masing-masing ada yang dua yang sama gitu ya mahasiswanya, atau cuma satu saja yang di Mumbai gitu kan. Nah, itu di grup by berdasarkan tempat lahir dari database. Data titik 2 jumlah mahasiswa seperti ini. Oke. Nah, berarti tadi yang grafik 2 akan ditampilkan di ID kotak 2. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, di sini juga ada penjelasan kode, teman-teman. Ya. Nah, di sini query tersebut akan menghasilkan record ini. Jadi kalau teman-teman coba di PHP-MyAdmin, query-nya akan tampil seperti ini. Ya. Nah, ini kayaknya gak ketimpa dulu ya pas waktu bikin ya. Oke, nah ini harusnya bukan ini tampilannya ya. Tempat lahir. Nah, ini ada revisi di modul ya. Harusnya berdasarkan tempat lahir yang ini. Ya, ini sama dengan yang ini, masih sama. Nanti teman-teman juga bisa cek lah ya penjelasan query-nya di PHP-MyAdmin. Kita coba cek di PHP-MyAdmin ya. Query-nya seperti ini. Kalau ini udah pasti sama ya. Kita cek nih. Kita cek. Nah, ini kan dari banyaknya record, teman-teman. Jumlah mahasiswa yang memiliki jurusan yang masuk ke dalam jurusan komputerisasi akuntansi itu ada 10 orang. Sedangkan yang teknik informatika ada 15 orang. Tampilannya seperti ini. Kalau kita cek juga yang ini, query-nya berdasarkan tempat lahir ya. Jadi tampilannya bukan yang ini ya. Ini beda lagi. Go. Nah, ini. Tampilannya harusnya ini gitu, ya. Nah, ini berarti yang paling banyak teman-teman dari Ciamis nih, ya. Orangnya dari Ciamis, yang kedua dari Tasik. Ya, Ciamis 10, Tasik 8, seperti itu. Oke, di sini saya sudah punya skripnya, ya, teman-teman. Di sini sama seperti yang ada di modul. Oke, sama seperti yang ada di modul. Nah, berarti di sini bukan jurusan yang untuk yang kedua, ya, tapi tempat lahir. Ya, tapi tempat lahir. Kita simpan. Kita coba ya, teman-teman. Localhost berarti /grafik. Nah, tampilannya jadi seperti ini, ya. Oke, ini tampilannya seperti ini. Tempat lahir. Jadi yang paling yang paling banyak dari Ciamis ya. Nah, teman-teman, sebetulnya kita bisa lakukan pengurutan biar kelihatan rapih. Ini kan acak ya, misalkan bisa nggak nanti kita pakai order by misalkan, ya. Kita coba ya pakai order by misalkan. Ini kan grup by ya, ini pakai order by, misalkan jumlah mahasiswa ASC, ascending ya, ascending. Kita refresh. Nah, gitu. Berarti diambil dari yang paling sedikit ke yang paling besar. Sebaliknya kalau misalkan descending, teman-teman, DSC. Nah, seperti ini. Ya, jadi yang pertama adalah
grafik rekapitulasi mahasiswa per jurusan, kemudian grafik rekapitulasi mahasiswa per tempat lahir. Nah, di sini dengan menggunakan HighChat, teman-teman, itu di sini kita bisa ekspor atau kita bisa print seperti ini, ya. Atau misalkan kita download ke PNG bisa, atau ke JPG bisa, atau bahkan ke PDF juga bisa. Nah, cuma ini kenapa ke sini? Nah, ini ya, ke PDF nih. Itu bisa nih, ya. Oke. Oke, teman-teman, seperti itu mungkin praktikum dari membuat grafik menggunakan HighChat. Ya, tadi di beberapa kesempatan kita menemui beberapa yang memang harusnya tidak seperti itu. Nanti silahkan teman-teman itu jadikan sebuah koreksian, ya. Contoh tadi yang penamaan untuk grafik kedua itu harusnya jangan jurusan tapi tempat lahir, ya. Kemudian di gambar yang di modul di akhir itu harusnya tampilannya memang tampilan query untuk menampilkan grouping mahasiswa berdasarkan tempat lahir, ya. Oke, barangkali nanti ada pertanyaan, ya, pada saat praktikum berlangsung, teman-teman silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, ya, karena mata kuliah praktikum seperti ini itu tidak luput dari yang namanya error, ya, pasti ada selalu saja error gitu kan. Bagi teman-teman yang sudah berhasil mencari permasalahannya kemudian tahu solusinya secara sendiri, ya berarti bisa dengan sendirinya, ya. Tapi kalau udah stuck misalkannya bingung harus gimana lagi, silahkan bisa dikonsultasikan ke saya via Japri ataupun di grup, ya. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.